Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti diskusi pada sore hari ini. Salat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Lucy Susanti sebagai dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Adapun topik kita pada sore hari ini yaitu supervisi pendidikan dengan saya sendiri Vias Nelly dengan NIM 20129220 sebagai moderator dan anggota kelompok 11 lainnya yaitu yang pertama Ubaidah dengan NIM 2012986 dan yang kedua Vivi Fitri Andriani dengan NIM 2012963. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada pemateri pertama yaitu Ubaidah. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah dengan NIM 20129086. Saya pemateri pertama dari kelompok 11. Materi yang saya bacakan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Yang ke-1, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi diartikan sebagai suatu aktivitas pembina yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hal yang baik. Dalam menerapkan supervisi tidak hanya mengawasi guru dan pegawai serta staf lainnya, tetapi juga mengawasi apakah pekerjaan yang dilakukan telah berjalan dengan baik atau belum serta memberikan solusinya. Materi yang kedua, pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Adam dan Diskley dalam bukunya Basic Principles of Supervision mendefinisikan supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Yang kedua, MC Nerney menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu langkah yang memberikan arah dan bimbingan dalam proses pengajaran. Yang ketiga, Burton dan Bruckner memberikan pandangannya atau pendapatnya mengenai supervisi, di mana mereka menjelaskan bahwa supervisi ini merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Materi yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama, memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Yang kedua, memberikan bantuan kepada guru agar tidak hanya berfokus pada bidang studinya, tetapi juga harus mengetahui tujuan akhir dari pendidikan. Yang ketiga, membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya. Yang keempat, membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang kelima, membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru, memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai kemampuannya tanpa harus mencari kelemahannya. Yang keenam, memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan para siswanya. Yang ketujuh, membekali guru-guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedelapan, memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya. RIPAI 1982. Oke, sekian pembacaan materi dari pemateri pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ubaidah yang telah menyampaikan materi pertama. Dilanjutkan kepada Vivi Fitri Andiani untuk menyampaikan materi kedua. Kepada Vivi Fitri Andiani dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vivi Fitria Andriani dengan NIM 20129363 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi dari supervisi. 1. Bagi seorang supervisor, supervisi ini dapat berguna dalam meningkatkan kemampuannya dalam memberikan arahan terhadap supervisinya. Yang kedua, dengan adanya supervisi juga memberikan kegunaan bagi guru, yaitu dapat meningkatkan keprofesionalan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, supervisi ini berguna dalam memberikan bantuan untuk terciptanya suatu tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup dari supervisi. Menurut Ari Kunto, pada 2004, lebih rinci ia menjelaskan mengidentifikasi sasaran supervisi yang ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Supervisi akademik. Supervisi akademik ini lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terlaksananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut dana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus penuhi agar profesi belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pembelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga, supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baiklah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Selanjutnya yaitu prinsip dari supervisi. Menurut Suhertian pada 2008, supervisi memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip ilmiah atau saintifik, di mana berdasarkan prinsip ini, supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja. Yang kedua, prinsip demokratis. Dengan prinsip ini, supervisi dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru juga harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Yang ketiga, prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat yang individual. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menenangkan, sehingga mendorong aktif dan tidak takut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Vivi Fitria yang telah menyampaikan materi kedua. Kita lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu dengan penyampaian materi oleh saya sendiri mengenai prinsip positif supervisi. Yang pertama, supervisi seharusnya dapat mengembangkan potensi dan kelebihan lainnya untuk mencapai kemajuan dan tidak mencari kesalahan. Yang kedua, supervisi hendaknya mendorong guru dalam mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, supervisor dan guru harus saling menghormati. Yang keempat, supervisor harus sabar dan harus memberikan dorongan kepada guru. Selanjutnya, prinsip negatif supervisi. Yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada orang-orang yang disupervisi, serta supervisi juga tidak boleh bersifat otoriter. Yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan untuk mencari-cari kesalahan guru. Yang ketiga, supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil dan mendesak bawahan, serta seorang supervisor tidak boleh cepat putus asa. Menurut Mariono tahun 2011. Selanjutnya, peranan kepala sekolah sebagai supervisor, yaitu sebagai supervisor, kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kepala sekolah sebagai supervisor memiliki beban peran dan tanggung jawab
dalam memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar mengajar di kelas atau sekolah. Sekian penyampaian untuk penambahan materi dan tanya jawab. Kita lanjutkan di e-learning. Kami dari kelompok 11. Minta maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.